Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sekarang bab yang ke-12. Syekh Al-Imam rahimahullah beriman terhadap syafaat Nabi SAW, dan ini merupakan akidah ahlu sunnah, karena perkara ini diingkari oleh Khawarij. Maksudnya adalah syafaat Nabi SAW kepada ahlul kabair, para pelaku dosa besar di antara muslimin yang mereka masuk ke dalam neraka disebabkan dosa-dosa besar mereka yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ini menurut keyakinan orang-orang Khawarij, para pelaku dosa besar di antara muslimin yang mati di atas dosa besarnya, maka di akhirat masuk neraka untuk selama-lamanya. Sementara ahlu sunnah tidak demikian. Ahlu sunnah meyakini bahwa setiap muslim yang meninggal dalam kondisi muslim dan meninggal di atas salah satu dari dosa-dosa besar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, mereka tidak kekal di dalam neraka. Di antara mereka ada yang akan dikeluarkan dari neraka, salah satunya disebabkan syafaat Nabi SAW. Jadi orang Islam nanti yang masuk neraka disebabkan dosa-dosa besar mereka, ini masih ada harapan untuk masuk surga. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini keyakinan ahlu sunnah. Adapun yang mati dalam kondisi memeluk agama selain Islam atau murtad, atau meninggal dalam kondisi di atas kesyirikan, yaitu syirik besar, dan belum bertobat kepada Allah, atau seseorang yang meninggal di atas kekafiran, di atas perkara, di atas sesuatu yang melanggar atau dapat membatalkan keislamannya. Jadi ada dua dosa yang apabila seorang hamba meninggal dunia dengan memikul dua dosa ini dan belum bertobat kepada Allah sampai dia mati, maka dia tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Yang pertama syirkun akbar, yang kedua kufur akbar. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni seorang hamba yang mempersekutukan dia mati dalam kondisi memikul dosa syirik dan belum bertobat kepada Allah. Kemudian yang kedua kufur akbar. Innal ladzina kafaru
wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang memeluk agama selain Islam. Ulaika alaihim la'natullah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, wal malaika, dan seluruh para malaikat, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Jadi dua dosa ini yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Dan di sini juga terkandung faedah bahwa agar kita betul-betul mempertahankan keislaman kita ini sampai kita berjumpa dengan Allah, kita istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas iman, istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas sunnah. Apalagi kita hidup di zaman yang begitu banyak merebaknya kesesatan, penyimpangan, bahkan juga tidak sedikit merebaknya kesyirikan di tengah-tengah manusia. Kita harus waspada dua dosa ini. Adapun selain dua dosa ini, masih ada harapan seseorang untuk diampuni oleh Allah nanti pada hari kiamat, dan masih ada harapan untuk masuk surga. Ini. Adapun yang memikul dosa syirik besar maupun kufur besar dan mati di atas dosa ini, maka tidak ada harapan pelakunya untuk diampuni dan tidak ada harapan pelakunya untuk keluar dari neraka. Masya Allah. Dan dua dosa ini yang dinamakan dengan nawaqid al-Islam, yaitu pembatal-pembatal keislaman. Dan ini sebenarnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah, khususnya yang hidup di zaman kita sekarang ini, mempelajari apa saja pembatal-pembatal keislaman. Karena begitu banyak di antara muslimin pada zaman kita sekarang yang mana mereka melanggar hal-hal yang bisa membatalkan Islam dan keimanan mereka, sementara mereka tidak menyadarinya. Salah satu contohnya apa? Muslimin yang hidup di masa kita sekarang, mereka melakukan atau mengucapkan perkara yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Apa jamaah contohnya? Halo, kok mengheningkan cipta semua ini? Apa contohnya yang bisa mengeluarkan dari Islam? Syirik besar. Seperti sebagian muslimin yang melakukan peribadatan di kubur-kubur, berdoa meminta sesuatu kepada orang yang telah mati. Dan ini dilakukan oleh jutaan muslimin. Betul atau tidak ini di zaman kita sekarang? Insyaallah. Itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan kalau sampai mati tidak bertobat, sudah tidak ada harapan untuk diampuni oleh Allah. Tidak ada harapan pelakunya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Insyaallah. Bahkan ini sebelum kita membahas temanya ini, muqaddimahnya ini penting ya. Bahkan ketika hari di mana hari Nabi SAW wafat, Nabi wafat di hari apa? Hari Senin. Ya. Di dalam redaksi yang lain 5 hari sebelum beliau wafat. Namun di lafaz yang lain di hari-hari wafat beliau. Beliau memperingatkan salah satu sarana yang dapat menyeret manusia kepada perbuatan syirik. Sementara saat itu kan ini di penghujung usia beliau. Berarti para sahabat berada di atas puncaknya apa? Keislaman dan keimanan. Ini para sahabat di atas puncaknya keimanan dan di atas puncaknya keislaman. Masya Allah. Itu Nabi ketika mau meninggal dunia, di hari di mana beliau meninggal dunia, masih mengingatkan salah satu sarana yang dapat menyeret manusia kepada perbuatan syirik. Sementara saat itu ketika Nabi mengingatkan hal itu,
tidak ada yang namanya kesyirikan di tengah-tengah sahabat. Apa kira-kira yang beliau peringatkan ini? Gak ada yang tahu. Menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah. Sebagai tempat ibadah. Oleh karena itu beliau mengatakan laknatullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ala anhaakum an dzalik. Allah Ta'ala melaknat Yahudi Nasrani yang telah menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat peribadatan. Ketahuilah, sesungguhnya aku telah melarang kalian. Ini di masa kejayaan muslimin, di puncaknya keimanan sahabat, kemudian tidak ada kesyirikan. Nabi masih mengingatkan salah satu sarana yang dapat menyeret manusia kepada perbuatan syirik, yaitu menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka Yahudi Nasrani sebagai tempat ibadah. Ya tentunya ketika perbuatan seperti ini merebak di tengah-tengah muslimin, justru para dai-nya sangat besar perhatiannya untuk mengingatkan manusia agar tidak melakukan peribadatan di atas kubur. Masya Allah. Namun anehnya di zaman kita sekarang justru sedikit dari yang paling sedikit dari kalangan para dai yang mengingatkan permasalahan ini. Sedikit sekali. Sedikit sekali pembahasan masalah tauhid, masalah syirik di masjid-masjid muslimin. Yang terbanyak apa pengajian sekarang? Di masjid-masjid muslimin tuh loh. Apalagi kalau tablik akbar ini rumah tangga. Terus apa mana? Riba. Insya Allah. Tapi permasalahan yang paling pokok dalam agama ini banyak dilalaikan oleh para dai-nya khususnya dan juga muslimin umumnya. Padahal Al-Quran 30 juz itu isinya mulai Al-Fatihah sampai An-Nas terkandung spesifik tauhid dan memperingatkan manusia dari syirik. Insyaallah. Dan itu bisa menghancurkan dunia dan akhirat seorang hamba apabila dia melakukan kesyirikan dan tidak bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Bagaimana sekarang kira-kira perbuatan yang diperingatkan oleh Nabi ini di zaman kita sekarang loh? Begitu marah. Lalu mereka mengatasnamakan apa? Ziarah, tur. Tapi kenyataannya mereka melakukan peribadatan di atas kubur-kubur. Bahkan ini salah satu sarana yang pertama kali menyeret manusia kepada perbuatan syirik. Tapi sedikit sekali di antara manusia, khususnya dai-nya, yang memperingatinya. Masya Allah. Dan hampir tidak dijumpai masjid-masjid muslimin yang memperingatkan sebagian muslimin yang melakukan salah satu sarana yang dapat menyeret mereka kepada kesyirikan. Betul atau tidak ini? Sedikit sekali. Ya itu memang pengajian sing wakeh rumah tangga, ya riba. Terus apa meneh? Birrul walidain. Masya Allah. Kita tidak mengingkari itu termasuk salah satu syariat dari syariat Islam. Tapi jangan dihabiskan waktu untuk di sana. Sementara seluruh para nabi dan rasul mereka membuka pintu dakwanya dengan tauhid sampai mereka meninggal dunia, memperingatkan manusia dari syirik. Di sini pentingnya seorang muslim, wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari akidah yang benar, terutama akidah tauhid dan apa yang menjadi lawannya syirik. Itu apa yang menjadi lawannya, yaitu syirik. Seolah-olah menjadi hal yang biasa sekarang itu, perbuatan syirik itu. Masya Allah.
Padahal seluruh para nabi dan rasul prioritas yang mereka sampaikan adalah masalah akidah tauhid sebelum yang lainnya. Bahkan hingga mereka meninggal dunia. Nabi hari di mana beliau wafat masih mengingatkan salah satu sarana yang dapat menyeret manusia kepada perbuatan syirik. Nabi Nuh berapa tahun Nabi Nuh? 950 tahun, lailan wa naharon, siang dan malam, tidak henti-hentinya Nuh. Insyaallah. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa naharon. Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku kepada tauhid agar mereka meninggalkan syirik siang dan malam. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Ankabut, wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Dan sungguh kami mengutus Nuh kepada kaumnya selama 950 tahun. Tidak henti-hentinya. Insyaallah. Sementara sekarang perkara-perkara atau kajian-kajian yang ada ini umumnya jarang sekali membahas masalah akidah, masalah tauhid, memperingatkan manusia dari syirik. Masya Allah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon keteguhan di atas agamanya. Di zaman yang begitu merebak banyak fitnah, fitnah syahwat, begitu juga fitnah syubhat. Nah, sekarang itu sedikit muqaddimah. Sekarang kita baca redaksinya. Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, wa u'minu, dan saya beriman bi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya beriman dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa annahu awwalu syafi'in, dan beliau adalah orang yang pertama-tama memberikan syafaat. Maksudnya adalah syafaat al-uzma. Nanti syafaat ini ada 8 macam kita sebutkan ya. Ada 8 macam. Dan beliau adalah yang pertama-tama nanti memberikan syafaat yang dinamakan dengan asy-syafa'ah al-kubra atau al-uzma. Wala yunkiru syafa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang mengingkari syafaat beliau illa ahlul bid'ah wad dalal. Illa ahlul bid'ah wad dalal, kecuali ahli bid'ah dan orang-orang yang sesat di antara umat ini dari kalangan orang-orang khawarij. Walakinnaha la takunu illa min ba'dil izni war ridha. Akan tetapi syafaat itu tidak akan terjadi kecuali setelah mendapatkan yang pertama izin dari Allah kepada orang yang memberikan syafaat, yang kedua waridho, orang yang diberikan syafaat Allah Ta'ala meridhoinya. Dan ini hanya dari kalangan ahli tauhid, hanya dari kalangan ahli tauhid. Dan syafaat ini tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah. Kalau kita mengatakan kita nanti berharap syafaat Nabi SAW di akhirat, tidak mengapa. Tapi seseorang yang mengatakan isfa' lana ya Rasulullah, ini ucapan syirik. Ya Rasulullah, berikan kami syafaat, ini ucapan syirkun akbar. Karena syafaat tidak boleh diminta di dunia ini kecuali hanya kepada Allah. Ada yang mengucapkan kayak gitu? Ono lagu nih barang ya. Iku. Kasetnya ya mungkin tersebar ya di pasar-pasar ya. Iya. Apalagi yang menciptakan dianggap ulama ngono kan ya. Padahal ya bukan sebenarnya pencipta lagu ngono ae sajane. Mek pacaane ulama. Gitu loh. Tapi nggak paham masalah tauhid, masalah syirik. Buktinya dia menciptakan salah satu lagu yang liriknya adalah lirik kesyirikan. Isfa'lana ya Rasulullah. Ini syirkun akbar. Masya Allah. Gak boleh didiamkan seperti itu. Ya, gak boleh didiamkan.
Orang yang memiliki ilmu dia harus mengingatkan muslimin. Karena seseorang yang diam dari kebatilan sementara dia memiliki ilmunya, dia adalah setan yang bisu. Sebagaimana perkataan sebagian ahli ilmu, as-sakitu 'anil batil syaitanun akhras. Orang yang bisu dari kebatilan sementara dia memiliki ilmu dan dia tahu kebatilan itu menyebar di tengah-tengah manusia, dia diam. Orang seperti ini adalah setan bisu. Harus dijelaskan. Apalagi ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus diperhatikan. Tidak boleh syafaat diminta kecuali hanya kepada Allah. Kalau kita nanti di akhirat berharap syafaat Nabi SAW, tidak mengapa. Tapi tidak boleh di dunia ini meminta syafaat kepada Nabi SAW. Sekarang kita sebutkan beberapa dalil di antara syafaat ini setelah mendapatkan izin dan ridho dari Allah. Kama qala ta'ala, wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak akan bisa memberikan syafaat, para pemberi syafaat itu, kecuali kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah dari kalangan ahli tauhid. Orang musyrik yang mendapatkan syafaat itu hanya satu orang. Siapa yang tahu? Orang musyrik, hanya orang musyrik satu orang ini saja yang mendapatkan syafaat Nabi SAW, Abu Thalib. Itu pun tidak mengeluarkan Abu Thalib dari neraka, namun hanya sekedar meringankan siksanya. Masya Allah, karena jasanya kepada Nabi SAW. Hanya Abu Thalib saja orang musyrik. Adapun orang musyrik selain Abu Thalib, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat syafaat bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang yang memberikan syafaat. Tidak bermanfaat. Karena orang-orang musyrik dimasukkan neraka kekal untuk selama-lamanya. Kemudian yang berikutnya, wa qala ta'ala, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya bagi yang memberikan syafaat ini. Dari kalangan para nabi, para malaikat dan orang-orang soleh. Kemudian yang berikutnya waqala ta'ala wa kam min malakin, dan berapa banyak para malaikat fis samawat yang ada di langit, la tughni syafa'atuhum syai'an, syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun, illa min ba'di ayyazanallah, kecuali setelah Allah Ta'ala memberikan izin, liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki, wa yarda, dan dia ridhoi. Wa huwa la yarda illa tauhid wa ya'zanu illa li ahlihi, dan Allah Ta'ala tidak ridho kecuali tauhid, dan mengizinkan dan tidak mengizinkan kecuali ahlinya. Yang memberikan syafaat dengan izin Allah dari kalangan para malaikat, para nabi, orang-orang saleh. Kemudian orang-orang yang mendapatkan syafaat dari kalangan orang-orang yang diridhoi oleh Allah dari kalangan ahli tauhid. Di sini menunjukkan betapa pentingnya seseorang belajar tauhid. Seseorang yang jahil tentang masalah tauhid itu memiliki peluang yang sangat besar untuk jatuh kepada syirik. Tidak dapat tidak. Tidak dapat tidak. Masya Allah, apalagi kita hidup di zaman yang begitu banyak fitnah. Fitnah syirik, fitnah bid'ah, fitnah kesesatan dan penyimpangan. Fitnah munculnya dai-dai yang mengajak kepada kesesatan dan penyimpangan. Masya Allah. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi SAW mengibaratkan seseorang yang betul-betul teguh di atas agamanya itu seperti dia memegang bara api panas. Lek gak kuat ya wis dilepas sudah. Wis gak usah ngaji-ngajian, gak usah tauhid-tauhidan. Gitu. Betul-betul panas.
Itu. Apalagi kesyirikan di zaman kita begitu merebak, dilakukan oleh sebagian muslimin. Ya contohnya itu tadi, melakukan peribadatan di atas kubur-kubur, sehingga mereka berdoa tidak lagi kepada Allah, tapi berdoa kepada wali-wali yang soleh yang telah mati. Ini fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Terus kemudian wa ammal musyrikuna falaysa lahum. Adapun orang-orang musyrik, maka tidak ada bagi mereka minasyafaati nasibun, bagian sedikit pun dari syafaat. Kama qala ta'ala fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, tidak bermanfaat bagi orang-orang kafir musyrik nanti pada hari kiamat syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Insyaallah. Nah, sekarang kita baca sarahnya. Beriman terhadap syafaat Nabi SAW termasuk prinsip di antara prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena perkara ini telah diingkari oleh sebagian ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah dan Khawarij. Meskipun sebagian syafaat yang lainnya mereka mengimaninya sebagaimana Ahlussunnah. Di antara syafaat Nabi SAW adalah yang pertama asy-syafa'ah al-uzma. Ini syafaat yang agung, yang besar. Ini setelah manusia berdiri di padang mahsyar dalam waktu yang begitu lama, di bawah terik matahari yang begitu panas, menunggu pengadilan Allah. Ya, masing-masing kita akan mengalami semuanya. Yang dimaksud syafaat al-uzma atau al-kubra, yakni syafaat beliau untuk seluruh manusia di padang mahsyar, agar Allah mengadili mereka. Setelah mereka berdiri di padang mahsyar dalam waktu yang lama, setelah mereka dibangkitkan dari kubur, Masya Allah. Ini dalam kondisi telanjang, belum dikhitan, dan tidak mengenakan alas kaki. Jadi hari yang betul-betul dahsyat saat itu ya. Sebagaimana dalam hadis yang panjang yang dikeluarkan oleh para imam ahli hadis. Ini diantaranya bahwasanya mereka manusia, langsung kita baca terjemahnya aja untuk menyingkat. Bahwasanya mereka manusia mendatangi Adam, kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, agar mereka memohon kepada Allah agar Allah Ta'ala segera memutuskan, Allah menegakkan keadilannya di yaumul mahsyar terhadap manusia. Namun nabi-nabi ini tidak bisa, tidak sanggup. Kemudian mereka manusia mendatangi Rasulullah Muhammad SAW, lalu beliau pergi dan sujud di bawah arsy di suatu tempat yang dinamakan Al-Fasu, suatu tempat yang namanya Al-Fahsu. Beliau sujud yang sangat lama, memohon kepada Allah agar Allah segera mengadili manusia. Masya Allah ya, yang menentukan mereka surga dan nerakanya. Dan itu tergantung bagaimana mereka ketika hidup di dunia. Masya Allah. Lalu Allah bertanya, apa urusanmu wahai Muhammad? Padahal dia lebih tahu. Lalu aku mengatakan, ya Rabbku, engkau telah menjanjikan kepadaku syafaat, maka izinkanlah kepadaku memberikan syafaat kepada makhlukmu manusia, lalu putuskanlah hukum di antara mereka. Masya Allah. Lalu dia subhanahu wa ta'ala berfirman, aku memberikan izin kepadamu untuk memberikan syafaat. Aku akan mendatangi kalian, yaitu manusia, lalu memutuskan hukum di antara mereka. Beliau melanjutkan sabdanya, lalu aku kembali berdiri bersama manusia. Ini secara ringkas kita nukil dari
Syarah Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Abil Iz, yang diriwayatkan oleh banyak para imam dengan lafadz yang berbeda-beda. Ini syafaat macam yang pertama, syafaat al-uzma. Ini hanya kekhususan Nabi SAW yang tidak diberikan kecuali hanya kepada beliau. Kemudian yang kedua, syafaat beliau SAW untuk penghuni surga yang akan masuk surga, supaya mereka masuk ke dalam surga. Ini setelah mereka melewati sirat, melewati jembatan apa dulu yang kemarin? Al-Qantara, ya. Kemudian mereka akan mendatangi pintu surga, dan mereka tidak bisa memasuki surga karena hanya beliau SAW yang diizinkan pertama kali untuk membuka pintu surga. Beliau SAW. Ini, Masya Allah. Jadi nanti apa? Zumaro kita masuk surga itu insya Allah Taala zumaro, berbondong-bondong penghuni surga. Begitu juga penghuni neraka. Hal ini sebagaimana hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Nabi SAW bersabda, Allah Tabaraka Ta'ala akan mengumpulkan manusia, lalu berdirilah orang-orang yang beriman sehingga surga didekatkan kepada mereka. Lalu mereka mendatangi Adam dan mengatakan, wahai bapak kami, mintakanlah untuk kami supaya surga dibuka. Lalu Adam gak bisa. Masya Allah. Kemudian mereka mendatangi Ibrahim. Ibrahim juga gak bisa. Mendatangi Musa juga sama, gak bisa. Isa pun demikian. Lalu mereka mendatangi Nabi SAW. Lalu beliau berdiri dan diizinkan bagi beliau untuk membuka pintu surga. Ini secara ringkasnya. Kemudian dalam redaksi yang lain, ati babal jannah yaumal qiyamah. Aku akan mendatangi pintu surga pada hari kiamat, setelah melewati sirat, setelah melewati qantara. Fa astaftihu, lalu aku meminta supaya pintu surga itu dibuka. Fa yaqulul khazin, lalu penjaga surga itu mengatakan atau bertanya, man anta, siapa kamu? Fa aqulu Muhammad, lalu beliau mengatakan Muhammad. Fa yaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Untukmu aku diperintah membuka surga, pintu surga. Aku tidaklah membukanya untuk seorang pun sebelum kamu. Masya Allah. Jadi beliau yang pertama kali membuka pintu surga. Oleh karena itu tidak ada jalan yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga kecuali istiqomah di atas sunnah, di atas syariat Nabi SAW. Sebesar-besar syariat yang beliau bawa dan bersama kawan-kawannya para nabi dan rasul terdahulu adalah masalah tauhid. Jadi syarat mutlak masuk surga adalah tauhid. Dalam redaksi yang lain, beliau SAW bersabda, ana aktsarul anbiya taba'an yaumal qiyamah. Aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya nanti pada hari kiamat. Wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Dan aku adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Yang tadi juga demikian dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ini syafaat yang kedua, juga khusus untuk Nabi. Kemudian yang ketiga, syafaat beliau SAW untuk keringanan siksa bagi paman beliau Abu Thalib. Hal ini sebagaimana sabda beliau SAW, huwa fi dahdahin min nar walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Dia berada di neraka yang paling ringan siksanya, yaitu Abu Thalib ini. Dan seandainya bukan karena aku, pasti dia berada di neraka yang paling dasar. Dalam lafaz yang lain, beliau mengatakan la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah. Barangkali dia, pamanku itu Abu Thalib, akan mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Fayuj'alu fi dahdahin min nar yablughu ka'baihi yaghli minhu dimaghu.
lalu diletakkan kedua kakinya di neraka yang paling ringan siksanya, maka mendidihlah otaknya. Masya Allah. Ini yang dialami oleh Abu Thalib, kekal untuk selama-lamanya. Jadi dia hanya merasakan api itu di atas kakinya, kemudian otaknya ikut mendidih. Ini kekal untuk selama-lamanya Abu Thalib ini. Kalau otaknya mendidih, lalu bagaimana yang bawahnya perutnya? Insya Allah. Lalu bagaimana neraka yang di bawahnya dan neraka yang paling dasar? Gak bisa dibayangkan sudah siksanya. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Masya Allah. Na'udzubillah min azabi jahannam. Kemudian syafaat bagi orang-orang musyrik kelak pada hari kiamat selama-lamanya tidak akan pernah terjadi, kecuali syafaat Nabi SAW untuk paman beliau Abu Thalib saja. Ini kekhususan ini. Karena kita tahu dalam sejarah begitu besar jasa Abu Thalib kepada Nabi SAW dan dakwah beliau. Namun sayangnya beliau tidak masuk Islam di akhir hayatnya, sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu beliau sangat bersedih. Masya Allah. Bahkan Abu Bakar pun bersedih ketika dikisahkan Abu Bakar pernah menenteng ayah kandungnya, Abu Kuhafa. Menenteng ayah kandungnya untuk mendatangi Nabi SAW untuk mengucapkan syahadat. Ketika Nabi SAW memegang tangan ayah Abu Bakar meneteskan air mata. Teringat Abu Thalib, ya Rasulullah, seandainya ini pamanmu, tangan pamanmu yang kau pegang, bukan ayahku. Masya Allah. Ini Abu Thalib ya, Masya Allah. Mati di atas kesyirikan, selama-lamanya Allah tidak akan pernah mengampuni. Dan itu pun untuk meringankan siksanya, mendapatkan syafaat Nabi ini, dan tidak mengeluarkannya dari neraka. Dan syafaat beliau untuk Abu Thalib merupakan pengecualian dari firman Allah, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Maka tidak bermanfaat lagi bagi mereka orang-orang musyrik dari orang-orang yang memberikan syafaat, kecuali Abu Thalib. Ini ketiga macam ini merupakan kekhususan bagi Nabi SAW yang tidak diberikan kepada selain beliau. Kemudian macam syafaat yang keempat, syafaat beliau SAW untuk para pelaku dosa besar dari umat beliau yang masuk neraka, lalu mereka keluar darinya. Ini yang diingkari oleh siapa tadi? Khawarij. Namun dengan syarat ini tetap muslim di atas tauhid, di atas iman, di atas Islam. Dia mati memikul dosa-dosa besar. Seperti apa? Mencuri, berzina, apalagi membunuh dan lain-lain, minum-minuman keras, riba, selama pelakunya tidak menghalalkan dosa. Kalau pelakunya menghalalkan dosa, keluar dari Islam. Jadi dosa besar itu bisa naik tingkatan, bisa menjadi kufur akbar apabila pelaku dosa besar itu menghalalkan dosa. Nah ini, menghalalkan dosa. Meskipun seseorang tidak melakukan dosa, tapi dia mengatakan halal boleh, keluar dari Islam, murtad, keluar dari Islam. Seperti dulu pernah terjadi di negeri kita itu, dosen nama siapa itu menghalalkan apa? Zina. Bahkan ono tulisan ini, keluar dari Islam, murtad orang seperti ini sudah. Murtad, keluar dari Islam. Semoga bertobat. Bukan takfiri kita, bukan. Kok diarahin takfiri ini? Tidak. Salah paham. Takfiri, yang dikatakan takfiri batil itu ada 4. Yang pertama, takfir secara serampangan. Takfir secara serampangan, yang pertama. Yang kedua, mengkafirkan di antara muslimin para pelaku dosa besar. Ini takfiri jenenge. Kemudian yang ketiga, mengkafirkan negeri-negeri muslimin. Ini takfiri jenenge, ya teroris itu. Takfiri itu. Yang keempat, mengkafirkan penguasa-penguasa muslimin
yang tidak berhukum dengan hukum Islam secara mutlak. Nah, 4 ini takfiri. Adapun mengkafirkan orang yang melakukan pembatal keislaman bukan takfiri. Karena Ahlus Sunnah mengkafirkan siapa saja yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, mungkin azan dulu. Allah. Kita lanjutkan sedikit. Di syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk para pelaku dosa besar dari umat beliau yang masuk neraka. Jadi pelaku dosa besar tidak boleh kita hukumi keluar dari Islam. Meskipun pelakunya melakukan perbuatan dosa besar itu bertahun-tahun. Seperti misalkan ada seorang peminum khamr selama 60 tahun. Bagaimana hukumnya orang seperti ini? Dia orang muslim, sholat, dia juga baca Quran, melakukan ibadah-ibadah yang lain, tapi selama 60 tahun dia minum minuman keras. Bagaimana status hukum orang ini? Kafir atau tidak? Tidak, kecuali pelakunya apa tadi syaratnya? Menghalalkan. Menghalalkan. Jadi dosa besar itu bisa naik tingkat, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, itu syaratnya istihlal, menghalalkan. Adapun pelaku-pelaku pembatal keislaman tidak perlu syarat ini, tidak perlu. Tidak perlu ada syarat istihlal. Seperti orang melakukan ibadah kepada kubur. Ya sudah, kita menghukumi pelakunya secara zahir. Gak boleh kita mengatakan, oh barangkali hatinya nggak seperti itu. Gak boleh. Atau dulu orang yang mengatakan zina itu halal, oh barangkali hatinya tidak menghalalkan. Gak boleh. Ya, ini pemahaman yang rusak, sesat dan menyesatkan. Nanti ada pembahasannya itu di halaman 217 insyaallah ta'ala. Jangan serampangan di dalam memvonis kafir seorang muslim tertentu. Nanti akan kita bahas masalah ini. Ahlus Sunnah tidak serampangan dalam masalah takfir, tidak gulu, tidak ifrat, dan juga tidak menyia-nyiakan. Orang kafir tidak dikatakan tidak kafir, gak boleh, haram hukumnya. Seperti apa contohnya di negeri kita? Orang-orang yang melakukan kesyirikan, para penyembah kubur, kita menghukumi pelakunya secara zahir murtad, keluar dari Islam, selesai, titik. Kalau sampai kita tidak mengkafirkan siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, itu akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Mengkafirkan sembarangan, serampangan tidak boleh. Itu juga akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Barang siapa mengatakan kafir kepada saudaranya sesama muslim, maka ucapannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Sama halnya dengan seseorang yang tidak mengkafirkan siapa yang Allah dan Rasulnya kafirkan berdasarkan bukti nas dari Al-Quran dan Sunnah, itu akan jadi bumerang bagi dirinya sendiri. Itu bisa kafir. Bagi yang dulu pernah belajar Nawaqidul Islam, ini di Nawaqid Asalis atau Ar-Rabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis kitab ini, beliau mengatakan, "Malam yukafiril musyrikin." Barang siapa tidak mengkafirkan orang-orang kafir musyrik, para penyembah berhala, termasuk sebagian di antara umat ini yang melakukan kesyirikan, kekafiran, dan mereka hidup di komunitas muslimin, tidak mengkafirkan mereka, au syakka fi kufrihim, atau ragu dengan kekafiran mereka. Mereka ini kafir apa saja nih, Yahudi, Nasrani, Konghucu, Hindu, Buddha, dan sebagian muslimin yang melakukan kesyirikan, kekufuran yang besar, ragu dengan kekufuran mereka. Au sahaha mazhabahum, atau bahkan membenarkan agama mereka, perbuatan syirik dan kufur mereka, fahuwa kafir bil ijma'. Maka orang seperti ini kafir berdasarkan kesepakatan ulama. Ini ijma'. Itu. Jadi Ahlus Sunnah tidak serampangan dalam masalah mengkafirkan orang per orang. Ahlus Sunnah juga tidak apa tadi?
menyia-nyiakan. Menyia-nyiakan. Dan ini sering kita sampaikan di sini bahwa Ahlus Sunnah wasatun bainal firaq. Kama Ahlul Islam wasatun bainal milal. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pertengahan di antara kelompok-kelompok yang menyimpang di antara umat ini. Sebagaimana Ahlul Islam, orang-orang Islam, pertengahan di antara agama-agama yang ada. Ahlus Sunnah itu pertengahan dalam masalah takfir antara Khawarij dan apa satunya lawan dari Khawarij? Murji'ah. Ahlus Sunnah pertengahan dalam bab masalah takdir antara Jabariyah dan Qadariyah. Ahlus Sunnah pertengahan dalam masalah asma wa sifat antara Musyabbihah dan Mu'attilah. Kalau seperti ini gak belajar, gak kira gitu, gak bakal tahu. Kita tidak boleh berlebihan, ngawur, serampangan, juga tidak boleh menyia-nyiakan. Kedua-duanya sesat. Ahlus Sunnah senantiasa berada di atas ilmu, di atas pertengahan, di pertengahan, tegak di atas ilmu dan tegak di atas keadilan. Sementara kelompok-kelompok yang menyimpang di antara umat ini tegak di atas kebodohan, kejahilan, dan tegak di atas kezaliman, serampangan dengan hawa. Ini yang sering kita sampaikan ya di majelis ini, bahwa Ahlus Sunnah senantiasa tegak dengan dua hal, tegak dengan ilmu dan tegak dengan keadilan. Wallahu taala alam bisawab. Ya, mungkin ini yang bisa kita bahas. Barangkali kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya, macam syafaat yang keempat sampai yang ke berapa? 8 insyaallah taala. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua istiqomah di atas tauhid, di atas Islam, di atas sunnah, di atas sikap dan cara beragama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita masing-masing dengan husnul khotimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.